pengurusan jenazah. Sebelumnya ada yang tahu jenazah itu apa? Orang yang sudah meninggal. Ada yang pernah jadi jenazah? Belum. Ada yang mau jadi jenazah? Ada yang siap jadi jenazah? Sekarang? Sekarang ada yang siap jadi jenazah? Enggak. Kenapa enggak? Banyak dosanya. Banyak dosa. Kalau sudah tahu banyak dosa, kenapa masih melakukan dosa? Kalau sudah tahu banyak dosa, kenapa masih melakukan dosa? Dosa itu nikmat. Betul. Dosa itu nikmat. Nanti nikmatnya kerasa nanti ya kalau dari akhir. Pengurusan jenazah hari ini nanti akan dipraktekin juga oleh kelompok 3 bagaimana cara mengurus jenazah. Sebelumnya ada mukaddimah wa kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Kalau misalkan kematian aja kalian masih nggak sadar, berarti harus dimatiin ya biar sadar. Kalau ada pengumuman orang meninggal, kalian rasanya gimana? Takut. Tapi setelah takut gitu lagi ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya, karena ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih memperoleh hidayah. Dosa itu benar tadi kata Fikri itu nikmat. Kita melakukan maksiat itu nikmat. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Ada yang tahu arti fardu kifayah? Fardu itu terbagi 2, ada fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang tahu artinya fardu kifayah? Kan ada yang tahu artinya? Fardu kifayah adalah nggak apa-apa. Fardu kifayah adalah kewajiban dalam Islam yang dibebankan kepada seluruh umat. Tetapi dulu kewajiban itu sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya. Kalau misalkan sudah ada yang melaksanakan, orang lain sudah gugur, kita sudah gugur melaksanakan. Sama seperti mengurus jenazah. Kan nggak mungkin ya, mengurus jenazah kan sampai terakhir nguburin, ada semuanya ngangkat ke bawah tanah kan nggak mungkin. Makanya hanya yang sudah aja, baru yang lainnya nggak usah ngikutin lagi. Ingat mati, karena kematian tidak akan melupakan. Ada salah satu hadis yang isinya malaikat Israel, kenal ya? Kenal? Sering ngobrol nggak? Malaikat Israel itu setiap hari memantau kita selama 70 kali. Setiap hari. Selain malaikat Raqib dan Atid yang ada di kanan kiri kalian, ada malaikat Israel juga yang kayak besti kita. Setiap hari ngeliatin kita 70 kali. Ini orang bisa nggak nih kalau dimatiin sekarang? Karena kan ada juga hadis yang mengatakan ketika daun pohon Sidratul Muntaha jatuh, berarti di situ ada yang meninggal. Setiap ada yang meninggal, di situ juga ada yang lahir. Ini kalau kita bahas tentang jenazah, sebenarnya agak merinding gitu. Tapi ini beres nih, udah kalian pasti bakal maksiat lagi. Ya ada yang begini kan, ada yang begini gitu kan? Ada
kan ada? Ada. Entah yang laki-laki sama laki-laki atau laki-laki sama perempuan. Apa ya? Ya kalian bisa lihat lah. Mati itu pasti, hidup insya Allah. Maka bersiap sedialah untuk sesuatu yang lebih pasti. Jangan sombong. Jadi kita semua bakal didokong seperti ini. Nggak ada mayat jalan segini, nggak ada. Memang bakal seperti ini dan kita harus siap dengan itu. Ini adalah gambaran masa depan kita semua. Kalau kalian mau duluan dipersilahkan. Ada gambaran kita nanti di masa depan. Ini adalah sebagai gambaran saja, walaupun dinyatakan mayat itu sebenarnya tidak boleh terbuka ya, tidak boleh terbuka mukanya, kecuali ada beberapa syarat tentuan. Sebelumnya kita bakal lihat juga di sini ada kewajiban sesama muslim. Itu ada 5 hal. Yang pertama menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiring atau mengurus jenazah, menjawab panggilan atau hadir dalam undangan. Yang biasa kita lewati nih, kalau kita diundang ya sebisa mungkin hadir, kecuali dengan alasan tertentu. Dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Kenapa orang yang bersin itu harus doain? Karena orang yang bersin itu orang yang selamat. Kecepatan orang bersin itu lebih cepat daripada pesawat jet kecepatannya. Makanya ada orang yang mau bersin tiba-tiba mungkin ditahan atau apa, itu bisa meninggal. Kalau nggak percaya boleh dicobain. Sebelum kita tahu bagaimana cara mengurus jenazah sampai nanti mengkafani dan menguburkan, kita lihat juga dan kita harus tahu bagaimana cara mengurus orang yang akan meninggal. Dan di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan sebuah video. Ini untuk orang yang dalam keadaan normal dan meninggalnya juga dalam keadaan normal. Halimah.
tadi itu yang sudah kalian saksikan bagaimana cara mengurus orang yang sedang sakaratul maut. Pernah lihat nggak orang sekarat? Napasan ke bantuan. Saya ulangi lagi, ini untuk yang tindakannya normal ya. Kalau misalkan orang lagi sekarat, kita nggak tahu ya, misalkan lagi di rumah sakit, berarti itu pihak rumah sakit yang lebih tahu. Dan kalau melihatnya yang tadi, berarti orang yang itu menderita sakit ya, menderita sakit. Beda cerita kalau orang yang tiba-tiba tabrakan lalu langsung meninggal. Itu kan kita nggak melihat bagaimana proses sakaratul maut. Makanya balik lagi kita harus siap dengan semua itu. Kemudian ini ada tindakan awal ketika berlaku kematian. Maksudnya kalau tadi kita melihat cara mengurus orang yang sedang sakaratul maut, kalau ini orang yang baru meninggal, keadaannya masih fresh, masih seger, benar-benar baru meninggal. Yang pertama kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini sebenarnya sebagai pengingat juga kalau sebenarnya kita ini bukan punya siapa-siapa, tapi punya Allah, dan kita semua akan kembali padanya. Yang kedua, kita bakal menukar pakaian yang dipakai dan membersihkan kotoran yang keluar dari duburnya. Dubur itu tempat keluarnya kotoran. Yang ketiga, merapatkan kedua belah mata. Sebenarnya nomor 2 ini, yang bagian membersihkan itu lebih ke mengeluarkan seperti angin, baru anginnya saja. Kalau kotorannya nanti dikeluarin ketika memandikan. Yang keempat, lipat tangannya seperti dalam sholat, merapatkan mulutnya, meluruskan kakinya, ikat kedua ibu jari kakinya, letakkan di tempat yang tinggi, hadapkan ke kiblat. Sekali lagi, ini untuk orang yang dalam keadaan normal. Bagaimana kalau orang yang nggak ada kakinya? Ada kan? Bagaimana untuk orang yang nggak punya tangan? Bagaimana orang yang kembar siam, 2 kepala 1 badan, atau badannya 2 tapi digabung? Ada kan? Ada. Ikatkan kedua ibu jari kakinya. Bagaimana orang yang nggak punya jempol? Ada kan? Ada. Apalagi orang yang udah kena penyakit seperti diabetes segala macam, itu kan kakinya hilang. Kakinya ada tapi jarinya hilang. Itu nanti kita bahas. Kita harus tahu dulu bagaimana untuk yang normal ya. Kita lihat videonya agar lebih jelas. Mungkin
biar lebih jelas. Dia ke atas ya, ke situ. Kita tekin biar lebih jelas. Naik ke singgah sana. Ya harusnya begitu karena tanggung jawab dengan kelompoknya memerankan atau menerangkan materi ini harus siap. Jangan perempuan agak gimana, lagi aja. Siap ya. Nanti didampingi sama ketua kelas yang mempraktekkan ininya. Ibaratkan Dio ini sebagai mayitnya ya. Karena kalau kita memakainya ini agak susah ini. Udah merem nih. Agak susah kalau ini. Nggak punya tangan sih. Gak punya tangan. Koseknya dilepas ya, lepas. Bau. Habis dia ada. Ketua kelas didampingin kelas. Tarik ke lebar. Waktu itu. Kalau sama di kelas aja. Dijamkan matanya ya. Kan matanya masih ngeliat. Mayatnya mandiri. Mayatnya mandi. Dijamkan. Kemudian sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang ya. Gantian si pegawai. Nah, jadi Dijamkan. Sabar. Nah ini apabila matanya sulit dipejamkan karena udah kaku, diusap dengan air hangat. Aku udah dilempar. Nah, kemudian kalau masih susah lagi ditarik ibu jarinya sampai agak. Nah, yang kedua diikat untuk apa? Dan biasanya nggak ada ikatan. Pegangan dulu. Ini kalau yang susah harus diangkat. Kalau yang ini untuk misalkan kita nggak tahu nih, tapi dia udah meninggal udah lama, jadinya kan kaku ya. Jadi fosil. Kalau udah kaku ya harus dilemasin dulu, jangan langsung patah. Membalikkan jenazah yang di tempat yang agak lebih tinggi. Jangan di lantai gitu ya. Jangan. Karena kalau di bawah nanti mempercepat pembusukan. Nah nanti ini dilepas nih harusnya nih. Jadi kalau susah boleh digunting dengan izin ahli waris. Ahli warisnya tapi yang sudah dewasa, sudah balik. ya mau digunting ayo.
buang angin, makanya harus ditindihin. Pak, izin ke kamar mandi. Izin ke kamar mandi. Buang angin. Boleh. Nanti aja. Setelah selesai semua baru diumumkan kalau misalkan ada yang meninggal. Jadi tadi seperti apa? Harus diapain tadi? Dijamkan. Kemudian doa seperti apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu diingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada 10 amalan yang bisa menghalangi siksa kubur. Yang pertama harus biasa memelihara sholat 5 waktu, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Mulk, mati syahid. Kalau mati suri gimana? Mati syahid, apa? Kalau mati suri Mati suri, beda lagi tuh. Mati syahid ini jangan disengaja ya. Dibegal. Mati di malam atau siang hari Jumat, mati karena sakit perut. Oh iya, ini juga salah satu mati syahid. Tapi jangan dipaksa makan seblak terus level 100 jangan. Itu namanya bunuh diri, nggak boleh. Yang ketujuh, tidak ditangisi mayatnya di waktu kematian, karena ini seperti perlakuan kaum jahiliyah. Selalu membiasakan diri memberi sedekah, menyempurnakan basuhan wudu, dan selalu memohon pada Allah agar dilindungi dari siksa. Nah, sini ada 4 kewajiban terhadap jenazah. Sebenarnya kita di Islam hanya mewajibkan 4 ini, tapi sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial, kita juga harus bisa memanusiakan manusia dari mulai sakaratul maut. Dari mulai sakaratul maut. Ada di sini yang pernah memandikan jenazah? Belum. Yang dimandiin pernah? Oh belum. Pernah ngeliat? Iya, Tapi kalau mandinya belum. Mau nggak? Mau nggak mandiin jenazah? Mau lah, masa enggak? Karena nanti setiap nyawa juga semua bakal merasakan, termasuk orang tua atau teman dekat. Misal ini yang bertiga, kan nggak tahu siapa yang meninggal duluan kan nggak tahu. Benar nggak? Iya. Yang pertama memandikan jenazah. Nah ini harusnya ada gayung nih di sini. Ada. Harusnya emang beneran basah ya. Yang pertama sebelum mandiin kita harus ada persiapannya dulu. Yang pertama harus ada tempatnya. Tempat ini harus tertutup kanan, kiri, depan, belakang sama atas. Kenapa atas harus tertutup? Karena untuk menghindari sinar matahari. Kalau misalkan terkena sinar matahari, itu akan mempercepat proses pembusukan. Yang kedua, siapkan peralatan dan perlengkapan. Ada alas mandi, wadah air, pembersih pewangi. Yang ketiga, orang yang memandikan adalah muhrim atau mahram.
nggak boleh yang bukan mahram yang mandikan. Yang keempat, harus mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan ketika menyiram. Ketika menyiram atau ketika membersihkan itu harus dari kanan dulu. Dan disunahkan 3 kali. Yang kelima, sebelum memandikan kita harus bisa memastikan kalau ada jenazahnya. Karena kalau nggak ada jenazahnya, mandiin apa? Harus ada jenazahnya. Tapi jenazahnya ini harus yang bukan mati syahid. Kalau mati syahid tidak harus dimandikan. Nah, ini ada contoh tempat pemandian jenazah. Ini ada peralatannya. Biasanya kalau di kampung kita makainya kedegong ya, kedegong pisang. Nomor 3 Pak. Ada. Hah? Ada. Yang ini, Iya. Iya, Pak, ini, Pak. Yang Ini. kedua tuh Pak. Apa nadi aja? ini. Iya. Ya, ini juga ada. Ini kalau biasanya di masjid-masjid yang agak gede udah makainya stainless ya. Nah, ini peralatannya. Harus ada kain basahan, kain handuk juga harus ada. Sarung tangan juga harus. Jadi nanti kita bakal, dan nanti ada praktiknya, kalian akan praktik satu kelompok dan itu harus bawa peralatan semua ini. Makanya kalau misalkan ada penjelasan, buku itu dipakai untuk ngoret-ngoret apapun yang dicoret. Memasuki jam pembelajaran ketiga. It is now time to begin the third lesson. Cara memandikan jenazah, yang pertama, jenazah harus ditempatkan di tempat yang terlindung. Ditempatkannya dengan cara berbaring, nggak boleh berdiri. Nah, ini nggak boleh nih, masa itu di sini nggak boleh. Harus berbaring. Kalau misalkan tidak ada tempat, boleh di pangku. Tapi tetap dalam keadaan terbaring. Nggak boleh jenazahnya disuruh duduk, nggak boleh. Berdiri juga nggak boleh. Mulai dengan basmalah, kemudian jenazah harus diberikan kain basahan untuk menutup aurat. Biasanya kain berbentuk yang ada batiknya dia. Ini samping. Samping. Ya, benting atau nggak samping? Benting. Membersihkan kotoran. Nanti lebih lengkapnya kita lihat video, kemudian bisa dipraktik. Ini nanti ada pembersihan kotoran, diangkat dari agak didudukkan. Kotoran pada mulut, gigi, telinga dibersihin, menyiram air, kemudian diwuduin. Habis diwuduin baru dibersihin ulang dan dikasih wangian. Kalau ada tatoknya tetap dibersihkan. Kenapa dipakai tato? Terakhir harus bisa dikeringkan mayatnya. Nah, ini salah satu gambarannya ketika dimandikan. Nah, ini ada niatnya. Niatnya juga harus bisa dihafal. Kalau untuk laki-laki jenazahnya nawaitul ghusla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan nawaitul ghusla lihadzil mayyitati lillahi ta'ala.
Ini dibacain untuk orang yang akan memandikan, bukan jenazahnya sendiri. Iya, langsung dibangun. Karena jenazahnya juga dia sebenarnya nggak mau meninggal. Sebenarnya dia nggak mau meninggal, tapi ya mau bagaimana ya? Sudah takdirnya meninggal. Beri kain basahan, sirami dengan air bersih ya, dimulai dari yang kanan. Ini untuk apa? Untuk mempermudah mengeluarkan kotoran. Nah, di sini ada istri atau pasangan boleh memandikan tangannya, membuka, kemudian menyiram dengan kapur. Air harus bisa dikeringkan. Dia mana kecil nggak boleh meninggal. Sebelum kita lihat video cara memandikan jenazah, di sini ada hikmah. Kenapa sih kita harus memandikan jenazah? Ada yang bisa jawab? Supaya dapat pahala. Dapat pahala, terus Dapat duit kita juga. dapat duit. Buat yang mandi dapat duit ya? Gak salah. Gak salah sih. Selain itu apa lagi? Karena dalam Islam itu mementingkan kebersihan. Kita lahir dimandiin, kita pulang juga dibersihkan. Menghormati manusia. Jadi kalau ada orang meninggal nggak asal dilempar, harus harus bisa memanusiakan manusia. Mengharap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Ini nanti sambilan dipraktekin. Ini yang arti tadi ya, arti fardu kifayah. Kalau misalkan ada seseorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Karena kebayang ya, kalau misalkan hukumnya jadi fardu ain, yang mengangkat semua mengangkat. Kalau fardu ain itu apa? Seperti apa? Wajib. Sholat, fardu wajib. Di sini kita melihat daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah. Yang belum punya istri. Ada dua cara.
cara minimal dan cara paling sempurna. Dan ini harus diingat karena nanti ketika ulangan akan kita tes pemahaman kalian. Dan setelah materi ini selesai, nanti ada ulangan lisan sebelum memasuki ke materi yang baru. Melakukan hadis ada tubuh mayat, coba bagaimana? Sampai sampai keluar semuanya ya. Dan yang ditekan hanya perutnya saja, jangan tekan yang lain. Nanti keluar di kentang Nanti keluar. kentang. Kan langsung juga keluar. Setelah ditekan kan keluar tuh, kemudian diratakin, disiram. Jadi cara yang paling simpel, seminimal mungkin adalah membersihkan, kemudian membilas ya, membasuh, tanpa dikasih wewangian dan lain-lain, hanya membersihkan dan menyiram. Kemudian sini ada juga beberapa hal yang perlu disiapkan dalam memandikan jenazah, seperti yang sudah saya katakan tadi. Hanya saja ini biar lebih paham, ada gambarannya ya. Jadi setelah mandi juga semua harus tertutup, tidak boleh terlihat, kecuali yang dalam keadaan berihram. Berihram itu ketika melaksanakan umroh atau haji. Kalau ketika melaksanakan umroh atau haji itu harus dibuka mukanya. Yang pernah melihat orang mandi sama nggak seperti ini? Beda. Enggak ditutup semua. Oh, nggak semua. Apa yang dibuka? Cuman badannya iya nih. Badannya doang. Iya. Sebenarnya harusnya itu ditutup semuanya. Karena ketika dimandiin, misalkan kita sebabnya karena sakit atau karena ya tiba-tiba, itu bisa mengeluarkan seperti cairan atau mengeluarkan hal-hal yang tidak enak ya. Itu sama saja kita melihat aibnya. Makanya orang yang mandiin itu harus orang yang terpercaya. Atau tiba-tiba oh ini mukanya tembem karena banyak cairan, itu kan salah satu aib. Dan aib itu kalau misalkan udah tersebar kemana-mana, kasihan ke jenazahnya. Udah meninggal masih aja diomongin kejelekannya. Yang biasanya ya kalau misalkan perempuan kan pasti pakai hijab, pakai kerudung kan gak kelihatan tuh
Misalnya di bawah sini ada korengnya segala macam kan. Ketika dimandiin terbuka, itu juga nggak boleh, karena bakal terlihat kecacatannya. Atau dengan ya pokoknya ada suatu cacat yang harus dirahasiakan. Makanya ketika mengurus jenazah benar-benar semuanya harus tertutup. Nah ini untuk yang berihram sebenarnya. Terlebih jika misalkan mayatnya perempuan itu kan harus tertutup, rambut itu kan aurat. Kalau misalkan ada yang menonton dan yang menontonnya laki-laki, kasihan jenazahnya. Dia selama hidupnya menutup aurat, tapi pas meninggal terbuka. Nanti kita bahas lagi lah tentang aurat, karena masih banyak khususnya siswi putri khususnya yang menyepelekan. Putra juga sama sih, ketika olahraga biasanya atau ketika nongkrong segala macam itu banyak yang terbuka. Padahal di dalam Islam kalau nanti kalau misalkan kita mengurus jenazah, kita lihat tayangan videonya, itu benar-benar Islam itu memuliakan manusia. Kalian lihat ini dulu deh, pas ketika mengurus setelah sakaratul maut sampai memandikan ini, itu Allah benar-benar dijaga. Kita lanjut. Kita ulang lagi biar lebih paham. Karena kalau dalam memandikan yang secara sempurna itu ada 3 cara. Yang pertama membersihkan, kedua mewangikan, ketiga mengawetkan. Kalau tadi kan yang pertama ada cara paling minimal atau cara simpelnya. Sama seperti ini nggak boleh ya, nggak boleh terbuka seperti ini. Karena kan laki-laki atau perempuan biasanya segini nih, pakai celana segini. Apalagi kalau yang sering hidup di dunia malam. Ini juga kan saya udah bilang ini untuk yang normal. Kalau misalkan seperti ini beda lagi caranya. Ini kan lengannya nggak ada nih. Ini aurat nih. Harus ditutupin ini. Butuh jepeng. Di bawah HP ini.
paku seperti ini ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang yang memandikan harus orang yang bisa menjaga rahasia, karena setiap manusia itu punya aibnya masing-masing. Ini yang masih banyak terjadi di daerah kita. Kalau misalkan ada orang yang mandiin, pasti kain penutupnya, penutup tempat mandiin itu dibuka Jangan diminta. untuk ngintip ya. Jangan Kebanyakan seperti itu. Dan itu yang salah, harusnya tidak boleh. Toh kalau dibuka juga yang ngeliat cuma nangis misalnya kan, bantuin enggak, nangisin iya, padahal itu yang tidak boleh. Karena kita sudah tahu ilmunya, nanti diingatin lah kalau ada keluarga atau saudara yang meninggal. Ini juga penting ya, harus memakai alat pelindung diri ya. Atau sebisa mungkin setelah memandikan jenazah, pakaian yang dipakai untuk memandikan itu dibuang. Kalau dicuci Ya, sebisa mungkin dibuang. Karena apa? Ya, karena udah jadi jenazah, ya bakal menyebarkan penyakit, apalagi meninggalnya karena penyakit. Yang kedua, ini harus dibersihin gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking yang sebelah kanan. enggak yang ngemandiin. Kalau yang Sebisa mungkin ngemandiin juga ketika habis itu membersihkan mandi. yang ada hubungannya dengan rambut, karena kan di badan kita yang berambut itu bukan cuma kepala ya, ada tempat lain juga. Hidung Sebisa mungkin jangan sampai rontok rambutnya. Kalaupun kalau rontok harus dimasukkan ke kain kafan ketika sudah dikafanin. Bahkan alat kemaluan aja, alat kelamin itu harus dibersihin. Kayak jangan, yang saya bilang tadi ya, jangan sombong, jangan ria. Karena apa yang kita punya sekarang pasti bakal dipegang sama orang lain. Dipegang pas mandiin sampai benar-benar bersih. Setelah dibersihkan kotoran semuanya, jenazah
orang sholat tuh gimana itu? Tadi sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kafan jenazah. Dari segi sosial kita juga tahu, walaupun kan ya kita harus bisa membayangkan, misalkan yang meninggal itu bukan kita kan sekarang bukan sama siapa ya, hanya orang biasa. Kalau yang meninggalnya pejabat atau tokoh-tokoh yang terkenal, misal artis atau kiai, kalau meninggal rambutnya rontok diambil nanti dijadiin jimat, ya kan? Atau oh ini rambut ini dijual berapa miliar, maka itu harus dihindari dengan cara apapun ininya, bagian tubuh yang jatuh itu harus bisa dimasukin lagi ke kayak apa. Ketika mengiringkan juga harus dengan cara hati-hati, dan ketika mengiringin itu kaki harus ditumpuk ya, karena kalau nggak ditumpuk nantinya bakal jatuh. Ini urutan memandikan jenazah. Yang pertama tadi membersihkan dari kotoran ya, kotoran atau najis yang ada di tubuh mayit. Yang kedua mewangikannya dengan apa? Daun bidara. Daun bidara, terus apa lagi? Kapur. Kapur apa ya tadi? Wewangian ya, dengan wangian. Yang ketiga baru mengawetkan ini dengan air kapur bagus, air kamfer. Kenapa harus ada mengawetkan? Karena kalau nggak diawetin nantinya cepat membusuk. Terlebih biasanya di kita, udah jangan dikubur dulu, nunggu anaknya dulu, nunggu keluarga. Makanya ketika setelah dimandiin, ya udah agak lama tuh, selang berapa jam, atau ada yang meninggalnya sore dikuburnya besoknya, makanya harus diawetin. Tapi kalau dalam ajaran Islam seharusnya ketika ada yang meninggal itu sesegera mungkin untuk dikuburkan.
untuk memandikan jenazah. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengkafani. Ini kain kafan. Ini ukurannya 2 meter ya, 2 meter ya. Yang dipotong berarti ininya. Berarti kain kafan tuh lebarnya hanya segini ya. Kalian hanya ada 2. Nanti ada praktiknya, praktik mengkafani. Hanya saja kalau untuk mengkafani itu jumlah kain kafan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ukurannya sama seperti ini, tapi kalau misalkan ada yang lebih lebar tidak masalah ya. Jadi nanti caranya bagaimana? Ini sebelumnya ada yang tahu nggak jumlah kain kafan laki-laki dan perempuan itu berapa? Laki-laki 3, perempuan 7. Perempuan itu 5. Perempuan lebih banyak, tapi untuk perempuan ukurannya berbeda. Enggak semuanya seperti ini. Kalau untuk laki-laki ukurannya sama, panjangnya seperti ini, maksudnya lebarnya. Kalau panjang nanti menyesuaikan dengan panjangnya tubuh ya. Sebenarnya lebarnya juga menyesuaikan, tapi bisa disiasati. Bisa disiasati karena untuk mengkafani itu tidak seperti ini. Tidak 3-3-nya ditumpuk. Enggak. Atau untuk perempuan enggak 5-5-nya ditumpuk. Coba bisa sini. Naik lagi. Naik lagi. Coba diulang. Kalau misalkan seperti ini dilipat. Jangan lipat sendiri. Ini kalau dilipat tidak tertutup ya. Oke, nanti ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya.